Shalom Sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di akhir pekan kedua bulan Maret tahun 2024. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 16 Maret tahun 2024 yang merupakan hari biasa dalam pekan Prapaskah yang keempat dengan warna liturgi adalah ungu. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema He must increase, I must decrease. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yeremia 11 ayat 18 sampai dengan 20, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 7 ayat 2 sampai dengan 3 dan ayat 9b sampai dengan 12. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Lukas 8 ayat 15 dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes 7 ayat 40 sampai dengan 53. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Sabtu tanggal 2 April tahun 2022 dan tanggal 20 Maret tahun 2021. Sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 7 ayat 40 sampai dengan 53. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan ini berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Yesus dibela oleh Nikodemus. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah diperbuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Perempuan yang berzina. Lalu mereka pun pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih, dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 7 ayat 40 sampai dengan 53, kembali kita temui penolakan terhadap Yesus Kristus setelah ia memberikan kesaksian tentang dirinya. Bahkan beberapa orang di antaranya mau menangkap dia, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Yohanes 7 ayat 44. Yang membedakan dengan bacaan Injil pada hari Kamis tanggal 31 Maret tahun 2022 lusa kemarin, yang mengambil bacaan Injil dari Injil Yohanes 5 ayat 31 sampai dengan 47, adalah adanya sebagian orang yang setuju kepada kesaksian Yesus Kristus walau berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah nabi atau Mesias, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Yohanes 7 ayat 40 sampai dengan 41a.
Mengapa terjadi penolakan terhadap Yesus Kristus? Sudah kita bahas panjang lebar segala kemungkinannya pada Kuntum edisi hari Kamis tanggal 14 Maret tahun 2024 lusa kemarin. Yang tidak kalah menarik adalah kali ini Yesus Kristus dibela oleh Nikodemus. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 7 ayat 45 sampai dengan 52. Nikodemus mengingatkan agar dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum melemparkan tuduhan kepada Yesus Kristus, sehingga ia tidak boleh dinyatakan bersalah secara sembarangan. Sahabat Kuntum yang terkasih, kita bisa belajar dari kisah tersebut bahwa kitab suci mengandung teks dan ayat-ayat yang bisa bermakna ganda dalam penerapannya. Ada yang memang mendatangkan manfaat bagi kehidupan kita sejatinya, tetapi bisa pula dijadikan alat untuk mencelakakan orang lain oleh orang-orang yang punya kepentingan pribadi tertentu secara negatif. Dampak negatif tersebut bukan omong kosong dan masih terjadi dari masa ke masa. Bahkan Yesus Kristus sendiri pun mengalaminya dalam bacaan Injil pada hari ini. Oleh karena itu, firman Allah Tritunggal Maha Kudus hendaknya digali maknanya secara sungguh-sungguh. Dicoba untuk mendengarkan apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh Allah Tritunggal Maha Kudus di balik teks yang tertulis pada kitab suci, dan dibaca tidak sekadar menggunakan mata jasmani, tetapi juga menggunakan mata hati. Sahabat Kuntum yang terkasih, apapun reaksi orang pada saat itu, Yesus Kristus tidak gentar dan terus memberitakan warta keselamatan kepada mereka. Begitu juga dengan karya pewartaan dan pelayanan kita selama ini. Ketika Allah Tritunggal Maha Kudus mengaruniakan pengetahuan dan kebijaksanaan kepada kita, sesungguhnya kita bisa mengalami perasaan senang sekaligus takut. Bahagia tentu saja karena Allah Tritunggal Maha Kudus menunjukkan sebuah kebenaran kepada kita. Tetapi bersama dengan itu, Ia juga sedang memberikan sebuah tanggung jawab besar untuk kita. Di dalam kitab Yakobus 4 ayat 17 dikatakan, "Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa." Sehingga, terlepas dari apa kata orang, dan ada yang mendukung atau tidak kepada kita, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah yang kita lakukan selama ini menjadi berkat bagi orang lain? Jika kita melakukannya untuk kemuliaan Allah Tritunggal Maha Kudus, maka biarlah pada akhirnya orang bisa melihat namanya dimuliakan melalui pewartaan dan pelayanan yang telah kita lakukan selama ini. Hasil tidak akan menipu. Sahabat Kuntum yang terkasih, sekalipun banyak rintangan yang menghalangi, tugas kita adalah tetap setia dalam melakukannya. Biarlah nama Allah Tritunggal Maha Kudus semakin besar dan aku semakin kecil. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 3 ayat 30 yang mengatakan, "He must increase, I must decrease." Karena semakin kecil diriku, semakin besar kuasa Allah Tritunggal Maha Kudus nyata dalam hidupku. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, maka silakan melihat deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sahabat Kuntum yang terkasih, terima kasih. Selamat pagi dan semoga Allah Tritunggal Maha Kudus memberkati dan melindungi kita sepanjang hari ini.